Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Wayu Pratama dengan NIM 102119021. Sini saya akan menjelaskan tentang pump hydro energy storage. Nah, jadi yang melatar belakangi adanya pump hydro energy storage ini adalah peningkatan permintaan energi. Nah, ya kita kan tahu sendiri bahwa di malam hari permintaan energi ini lebih melonjak dibandingkan siang hari. Nah, hal ini terjadi karena para pekerja eh, pulang ke rumah sehingga peningkatan energi menjadi lebih tinggi di malam hari. Nah, pada saat terjadi peningkatan energi pada malam hari ini, nah kita bisa menyebutnya sebagai beban puncak. Nah, nantinya beban puncak ini dapat menyebabkan tekanan pada jaringan listrik. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, beberapa sistem kelistrikan menggunakan teknologi penyimpanan energi seperti salah satu contohnya adalah pump hydro energy storage ini. Em, Pada pump hydro energy storage ini, teknologi ini memanfaatkan tenaga air untuk menyimpan energi saat permintaan rendah dan menghasilkan listrik pada saat sedang high demand atau permintaannya tinggi. Ya, kemudian berikut merupakan prinsip kerjanya, di mana pump hydro energy storage ini merupakan teknologi penyimpanan energi yang memanfaatkan air ya sebagai media penyimpanan. Nah, energi listrik yang berlebihan dari jaringan listrik nantinya akan dimanfaatkan untuk memompa air dari reservoir atau waduk yang ada di bawah menuju reservoir atau waduk yang ada di atas. Nah, saat kebutuhan energi meningkat, air turun dari waduk atas ke bawah atau dari reservoir atas ke bawah. Nah, biasanya waktu pemompaan atau waktu chargingnya ini menggunakan, kalau dia terhubung dengan jaringan listrik langsung, nah dia ini memanfaatkan saat harga listrik itu murah atau di siang hari. Namun pada saat high demand, nah nanti dia akan mengenerate listrik untuk menambah daya yang akan dihasilkan oleh pembangkit. Nah, proses ini nantinya dilakukan secara terus-menerus dan pompa dan turbin juga membutuhkan energi untuk beroperasi. Namun, karena efisiensi pompa dan turbin yang cukup tinggi, nah, sebagian besar energi nanti dapat dikeluarkan saat memompa air dan kembali dapat dikembalikan atau dapat mengembalikan energinya saat air turun melalui turbin. Oleh karena itu, teknologi ini memiliki efisiensi penyimpanan energi yang cukup tinggi. Nah, kemudian ada berikut merupakan blok diagram dan cara kerjanya. Nah, ini merupakan blok diagramnya. Jadi, saya memisahkan dia menjadi dua proses ya, blok diagram. Ada proses discharging atau saat high demand, contohnya di malam hari. Nah, kemudian ada proses charging. Nah, untuk proses dischargingnya, blok diagramnya itu awalnya kita dari upper reservoir, terus kita atur airnya menggunakan control valve, kemudian nanti airnya memutar turbin, kemudian listrik yang dihasilkan masuk ke transformator atau ke jaringan listrik, kemudian langsung airnya yang sudah melewati turbin akan masuk ke lower reservoir atau reservoir yang terdapat di bawah. Kemudian untuk proses chargingnya itu sebaliknya. Jadi lower reservoir, listrik dari jaringan yang saya sebutkan tadi, mau itu listrik dari EBT atau listrik dari jaringan itu bisa saja. Misalnya kalau dari EBT itu kita bisa ambil misalnya untuk memompanya pakai pakai solar, pakai solar energi itu bisa, atau kita menggunakan atau memanfaatkannya dari energi bayu itu juga bisa. Nah, itu nanti listriknya untuk memompa air menggunakan motor pump dari lower ke upper reservoir. Kemudian
melewati control valve dan juga tentunya airnya ini akan disampaikan ke upper reservoir. Nah, berikut merupakan gambar untuk lebih jelasnya. Jadi di sini ada water flow direction-nya. Kalau dia itu ke atas itu saat charging, yang ke bawah, yang warna hitam ini, em, dia untuk saat discharging atau saat menghasilkan listrik. Nah, nantinya kita bisa lihat nih dari upper reservoir, nanti ada control valve, nanti dia akan memutar turbinnya seperti yang tadi sudah dijelaskan dan akan turun ke lower reservoir. Nah, untuk lebih mudahnya, nah ini ada proses discharging, kita bisa lihat bahwa air yang dari atas ini turun ke bawah dan juga proses charging. Nah, untuk proses charging ini kita bisa lihat bahwa di sini ada contohnya untuk jaringan listrik yang untuk memompanya bisa dari energi angin atau energi matahari ya, untuk menggerakkan pompa. Nah, nanti akan mengisi airnya dari lower reservoir menuju upper reservoir. Nah, untuk yang proses di-charging-nya ini seperti yang disebutkan tadi, ini biasanya digunakan saat high demand atau biasanya kalau di Indonesia ini malam hari. Nah, jadi apa hubungannya dengan SDG ya, atau Sustainable Development Goals? Nah, jadi ada tiga hubungan utamanya. Yang pertama itu ada SDG 7, 9, dan 13. Nah, SDG 7 ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap energi yang lebih bersih dan terjangkau. Nah, yang ke-9 ini tentang industri, innovation, dan infrastruktur. Nah, ini SDG 9 ini untuk membangun infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan serta mempromosikan inovasi dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi energi. Nah, untuk yang 13 ini climate action ini bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Nah, jadi pump hydro energy storage ini umumnya eh, memiliki hubungan dengan tiga SDG tersebut. Ya, berikut merupakan referensi yang digunakan pada presentasi ini. Ya, sekian dan terima kasih.